Tapi kalau ngomong-ngomong soal profesi yang kebanjiran order sepanjang pandemi, ada lagi nih Rory, yaitu wedding organizer. Tapi masa sih biasanya kan orang kemudian menahan nikah terlebih dahulu karena pandemi ini, Put? Iya, tapi sebenarnya emang agak lebih repot terkait protokol kesehatan. Cuman ada juga positifnya. Yaitu kita jadi lebih simple ya untuk melakukan pernikahan. Tapi sayangnya ada juga nih, misalnya kalian yang bandel dan nggak mau menerapkan protokol kesehatan, dan ini menjadi tantangan bagi si wedding organizer. Karena kalau misalnya ada kejadian apa-apa, ya kan wedding organizer yang akan kena. Akan disalahkan. Nah, seperti apa sih pelanggaran akad dan juga resepsi saat pandemi seperti ini, dan bagaimana agar kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran itu dan tetap tertib menjalankan protokol kesehatan walaupun kita memutuskan untuk menjalankan akad dan juga pernikahan tersebut. Ini dia. Inliners, kalau ditimbang-timbang, menikah di era new normal tuh terbilang efisien loh. Karena lebih praktis dan tidak perlu mengundang terlalu banyak orang. Jadi banyak budget yang bisa dipangkas, betul nggak? Aduh, tapi sayangnya nih ya, belakangan banyak yang mulai mengundang banyak orang lagi saat pesta pernikahan. Padahal aturannya jelas melarang loh. Nah, buat inliners yang sedang merencanakan pernikahan, nih kita refresh lagi ya, sederet aturan layanan nikah di masa pandemi, sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID. Pertama, daftarkan pernikahan di simkah.kemenak.go.id. Bisa via telepon, email, atau datang langsung ke KUA. Tapi semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa bawa semua dokumen yang dibutuhkan, seperti surat pengantar dari kelurahan, fotokopi KK, dan fotokopi KTP calon pengantin, serta pas foto berlatar biru. Setelah berkasnya diperiksa, jangan lupa ikuti juga bimbingan perkawinan atau BIMWIN ya, biar siap kita lahir batin. Nah, akad nikahnya bisa dilakukan di kantor KUA di hari dan jam kerja, tanpa biaya alias gratis. Atau di luar kantor KUA dan di luar jam kerja dengan tarif Rp600.000 saja, dibayarkan ke bank dengan kode pembayaran dari KUA. Nah, ini nih yang biasanya banyak pelanggaran. Saat prosesi akad nikah dilakukan di rumah atau kantor KUA, maksimal hanya boleh dihadiri 10 orang saja, nggak boleh lebih. Nah, kalau akadnya di masjid atau gedung pertemuan, jumlah hadirin tidak boleh lebih dari 20% kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Begitu juga saat resepsi ya, aturannya juga sama. Tujuannya agar tidak ada kerumunan yang memicu penularan COVID-19. Kepala KUA juga wajib berkoordinasi dengan aparat keamanan agar pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA tetap berjalan sesuai prokes. Kalau terbukti ada pelanggaran, penghulu boleh loh menolak memberikan layanan nikah. Nah kan, bisa batalkan pernikahannya kalau pada bandel. Makanya lebih baik kita taati aturannya inliners, biar aman semuanya. Jadi prosesi pernikahan yang suci tidak malah berakhir dengan duka. Setuju nggak? Nah ayo, jangan pada melanggar lagi ya. Nah, yang mesti diingat, kita ini masih di era pandemi. Aku juga suka heran, banyak public figure, banyak orang-orang yang followernya jutaan begitu ya. Mereka menunjukkan bahwa mereka habis tes antigen, setelah itu hasilnya negatif, terus mereka kumpul-kumpul rame-rame lagi gitu. Padahal Put, aku pengen cerita, di bulan Januari lalu ketika aku positif COVID-19, aku pagi-pagi tes PCR. Tapi sambil menunggu hasilnya keluar, besok paginya aku iseng tes antigen. Ternyata tes antigenku negatif, padahal badanku udah nggak enak banget. Nah, begitu tes antigen negatif, aku mempertanyakan, nah gimana sih ini akurat atau enggak gitu. Besok paginya ternyata hasil PCR-ku positif. Nah, ini artinya tes antigen nggak menjamin secara akurat apakah kita positif atau negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita bisa tes antigen, terus kita habis itu hore-hore kumpul-kumpul, apakah bijak untuk followers kita? Mentang-mentang punya akses kepada tes itu, terus kita bisa bersantai-santai, berkumpul-kumpul lagi, apakah sensitif gitu? Menurut ini nggak bijak banget sih. Dan juga tidak mencontohkan sesuatu yang baik sebagai public figure ya. Itu dia. Aduh, daripada stres-stres, kita mending makan aja yuk. Kita makan. Ini sudah waktunya untuk kita cari inspirasi untuk makan siang ya kan? Yes. Putri itu nggak akan bisa bahagia kalau di Inline nggak ada segmen makan. Harus dong. Nah, kali ini kita akan safari keju, Rory. Wow. Ke berbagai negara. Tapi tahan dulu ya, tetap di Inline.